Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sobat muslim dimanapun kalian berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu lagi sedikit ya, yang pernah saya pelajari dulu ketika masih di pesantren. Yaitu kitab Akhlaqul Banin, karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja kalau nggak salah. Nah, di sini saya akan mulai dari Akhlaqul Banin jilid yang pertama ya. Kita belajar bareng ya. Dan niat belajar bareng karena apa? Karena Nabi ketika kita dalam perjalanan mencari ilmu, insya Allah kita juga akan dimudahkan jalan kita ke surganya Allah, gitu kurang lebihnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya, sedikit ilmu ya yang tercantum di dalam kitab Akhlaqul Banin ya, atau akhlaknya anak-anak ya, anak laki-laki. Mungkin juga bisa dipakai oleh seorang perempuan ya, yang bisa ya. Nah, yang pertama itu yang akan saya bahas itu adalah dengan sebuah pertanyaan, dengan apa sih seorang anak itu beradab atau berakhlak ya. Maka dijelaskan di kitab Akhlaqul Banin bahwa seorang anak itu berakhlak harus dengan akhlak yang baik dari sejak kecilnya sampai besar ya. Diusahakan kita itu ketika seseorang yang sudah mempunyai anak ya, ataupun kita punya peserta didik atau murid ya, itu juga bisa dikatakan anak kita ya. Karena kita juga bisa dikatakan sebagai orang tua kedua setelah orang tua yang melahirkan ya. Itu perlu kita tanamkan akhlak yang baik kepada anak tersebut ya, baik anak didik maupun anak kita sendiri. Agar supaya apa? Kita itu menanamkan akhlak yang baik kepada anak sejak kecil ya, agar nanti di kemudian hari ketika dia dewasa, ketika dia besar, nanti dia itu akan dicintai oleh orang-orang ya, dicintai oleh banyak orang. Terus juga orang yang berakhlak itu seperti yang ada di penjelasan di kitab Akhlaqul Banin. Saya nggak baca bahasa Arabnya ya, kita langsung pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau sahabat-sahabat mau cari saja kitabnya, namanya kitab Akhlaqul Banin ya. Nah, itu menerangkan tentang akhlak seorang anak ya. Itu sangat penting ya, bagi saya sangat penting. Nah, jadi ketika anak itu sudah terbiasa melakukan akhlak yang baik, baik kepada orang tua, kepada sesama ya, itu nanti anak itu akan dicintai banyak orang, diridhoi Tuhan, diridhoi Allah ya, dapat ridho Allah, juga disayangi keluarga, bahkan semua orang, bahkan mungkin makhluk-makhluknya Allah pun akan sayang kepada dia. Misalnya contoh harimau yang tadinya buas, yang kemungkinan ketika dia melihat mangsa, misalnya ada kita di hutan, terus harimau itu kemungkinan besarnya apa yang kita tangkap di pikiran kita, pasti wah ini harimau pasti akan menghajar saya, menangkap saya, memakan saya gitu. Tapi ketika kita berakhlak, insya Allah nggak hanya semua orang, semua makhluknya Allah pun akan sayang kepada kita, bahkan kita dapat ridho dari Allah. Nah, terus orang yang beradab atau berakhlak baik itu selalu senantiasa menjauhi dari akhlak yang tercela.
agar tidak menjadi orang yang tadi kebalikannya dibenci. Kalau orang yang berakhlak tidak baik pasti akan dibenci, tidak diridhoi Tuhannya. Jadi dia langkah demi langkah apa yang dia lakukan itu tidak diridhoi karena dia tidak memakai akhlak. Bahkan kadang itu anak saking nggak punya akhlaknya, saking dia itu saking akhlaknya itu jelek lah ya, itu keluarga pun sampai nggak suka gitu loh. Apalagi orang lain, tetangga, itu bisa jadi semua bisa membenci anak tersebut. Makanya kita sangat perlu menanamkan akhlak yang baik kepada anak ya. Dari sejak dini ya, dari sejak kecil, nanti agar ketika dewasa dia sudah terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik ya. Ini pun sudah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis, kalau nggak salah ya, wallahu a'lam bishawab ya, innama bungistu liutammima makarimal akhlak ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak diutus melainkan untuk mensempurnakan akhlak kita ya, umat Nabi, untuk menyempurnakan akhlak kita ya. Itu Nabi itu berkata begitu. Jadi betapa pentingnya akhlak itu. Bahkan menurut saya itu akhlak itu ya lebih daripada kita itu berilmu, lebih dari orang yang pintar. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang pintar, cerdas, dia pintar matematika ataupun dia pintar dalam pelajaran teknologi ataupun IPA, matematika, apapun itu, ketika dia tidak punya akhlak, pasti dia tidak akan dihargai, dia tidak akan disayangi sama sekelilingnya begitu, apalagi sama Allah. Jelas seorang yang tidak punya akhlak yang baik, dia mempunyai akhlak yang buruk, pasti kelakuannya akan buruk dan sesuatu yang buruk itu tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah itu ya, itu begitu perlunya kita itu mengajarkan akhlak kepada anak kita sendiri jika yang sudah punya anak, ataupun anak didik kita ya, anak yang menjadi menjadi tanggungan kita, yang sudah orang tua itu memasrahkan kepada kita untuk dididik sepenuhnya agar anak itu menjadi anak yang berakhlak yang baik begitu ya. Itu juga anak kita, ataupun dalam kata lain ya, mohon maaf ya, mungkin kalian itu jadi seorang guru ya, murid kalian itu juga bisa dikatakan anak kalian, karena kalian itu ketika jadi guru, kalian itu ya juga sebagai orang tua ya. Guru itu kalau nggak salah itu, saya dulu pas mendapat penjelasan dari guru-guru saya di pesantren itu, guru itu orang tua kita yang membimbing kita dalam hal ruh ya, rohaniyah, itu guru. Nah itu betapa pentingnya ya akhlak ditanamkan kepada seorang anak dari sejak dini, dan diharapkan ketika dia dewasa dia sudah terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik. Mungkin untuk kesempatan kali ini saya hanya bisa berbagi sedikit ya ilmu ini ya, tentang dengan apa sih anak itu berakhlak. Jadi ketika pertanyaannya begitu, maka dengan akhlak yang baiklah anak itu harus berakhlak. Jadi akhlak itu ya semacam kebiasaan atau kelakuan kita ya. Kalau kelakuan kita itu, kebiasaan kita itu buruk, ya itu namanya akhlak yang buruk. Misalnya ini contoh, kalau orang Jawa itu ya, kalau ada anak lewat di depan orang tua
itu kita itu harus dibiasakan apa, permisi. Itu kalau bahasa Indonesia permisi ya. Kalau Jawanya itu ya apa ya, Jawanya apa coba? Ya lagi lupa ini. Yang tahu boleh ditulis di komentar ya di bawah ya. Dan nanti insya Allah juga sedikit ada apa yang tadi saya terangkan, bukan diterangkan ya, yang tadi saya sampaikan akan saya letakkan di sebelah sini ya, sebelah sini. Nanti kalian bisa lihat, itu cuman sedikit gambarannya, penjelasannya ya tadi ya. Dari awal sampai akhir kurang lebihnya saya dari channel Wong Jawa NH ya. Jadi saya kenalkan juga, Wong Jawa NH itu maksudnya saya itu orang Jawa. Nah, NH itu nama saya Nurul Huda ya. Semoga sesuai dengan nama saya Nurul Huda, artinya cari petunjuk. Semoga saya senantiasa menjadi bisa oleh Allah dijadikan benar-benar hamba yang bisa selalu memberikan petunjuk baik untuk diri sendiri agar lebih baik ya. Ya tentunya semua dari Allah ya. Berarti kita artinya ya, intinya saya berharap dengan nama yang telah diberikan oleh seseorang yang telah memberikan nama kepada saya, yaitu Kiai di desa saya, namanya Kiai Kiai siapa ini? Saya lagi lupa. Pokoknya Kiai di desa saya yang memberikan nama saya, karena saya di keluarga itu ada 5 ya, yang mendapatkan nama dari orang tua itu 4, yang itu saya itu dapat nama itu dari kiai yang ada di desa saya. Cerita sedikit ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau mungkin ada koreksi atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami, boleh ditanyakan di bawah. Nanti kalau saya bisa menjawab secara langsung ya, nanti saya jawab. Kalau belum ya mungkin nanti saya cari jawabannya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa saya tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan channel